Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal Gunung Cikuray. Lokasinya di Garut, Jawa Barat. Betul. Anda mungkin familiar ya sama statusnya sebagai puncak tertinggi di Garut, 2.821 meter. Keempat juga se-Jawa Barat. Ya, angka-angka itu memang sering disebut. Tapi dari materi yang kita kumpulin bareng, Cikuray ini ternyata wah kompleks banget ya. Ada sisi tantangan fisik yang berat buat pendaki modern. Itu pasti. Tapi di sisi lain ada juga nih jejaknya sebagai situs sakral. Penuh sejarah, penuh mitos. Jadi siap ya kita bongkar bareng mahkota Tatar Garut ini? Siap dong. Misi kita kali ini kan menyaring esensi Cikuray dari berbagai sudut pandang ini. Kita lihat sejarahnya, yang ternyata, wah, pusat peradaban kuno. Oh ya? Iya. Terus, gema mitosnya yang masih terasa sampai sekarang, sama yaitu tadi. Realitas pendakiannya yang terkenal, aduhai. Kita coba jalin semua ini. Oke. Kita mulai dari nama deh. Ini menarik. Sebelum Cikuray namanya itu Gunung Larang Sri Manganti. Gitu ya. Persis. Gunung Larang Sri Manganti. Larang itu kan artinya suci atau terlarang gitu kan. Ini langsung kasih kesan beda banget ya, bukan sekedar gunung biasa. Nah, itu dia. Dan ini bukan cuma nama loh. Ada catatannya. Di abad ke-17, lereng Cikuray itu fungsinya sebagai mandala atau kabuyutan. Mandala kabuyutan tuh apa ya? Semacam pusat pembelajaran gitu. Pusat spiritual, pusat kerja intelektual Sunda kuno. Ada kutipan spesifik malah. Dari juru tulis namanya Kairaga. Oh iya, gimana bunyinya? Dia nulis, Bunang diajar nulis di Gunung Larang Sri Manganti. Artinya, selesai belajar menulis di Gunung Larang Sri Manganti. Ini kan bukti langsung, ada aktivitas literasi penting di sana. Wow, jadi bukan cuma tempat sakral, tapi juga pusat ilmu ya, zaman dulu. Keren banget. Iya, dan jejaknya, sisa-sisanya masih bisa kita lihat loh. Di situs Kabuyutan Ciburui, itu di kaki gunung. Masih ada naskah kuno di sana. Luar biasa. Nah, selain sejarah yang kaya gitu, Cikuray ini kan juga kental banget sama mitos ya. Oh, banget. Dan bukan cuma cerita hantu buat nakut-nakutin gitu kan, tapi lebih kayak semacam aturan tak tertulis gunung gitu. Bisa dibilang gitu. Ada legenda Eyang Prabu Sakti, katanya penjaga gaib. Terus ada fenomena aneh kayak pintu gaib yang katanya muncul kalau pikiran lagi kosong. Iya, sering dengar cerita itu. Sampai batu berdarah yang konon bereaksi kalau ada yang niatnya jelek. Malah katanya zaman sekarang pun masih ada laporan suara gamelan misterius. Nah, yang menarik dari semua cerita itu, kalau kita lihat polanya ya, bukan cuma seremnya aja sih, tapi gimana mitos-mitos ini seolah punya fungsi. Fungsi? Maksudnya? Kayak panduan keselamatan versi kuno gitu. Mereka tuh kayak menyandingkan peringatan tentang bahaya nyata di Cikuray. Oh, jadi ada hubungannya sama kondisi alamnya gitu ya? Kemungkinan besar iya. Pentingnya fokus biar nggak tersesat. Pentingnya jaga niat baik. Harus waspada. Itu kan semua krusial banget kalau kita hadapi medan Cikuray. Medan Cikuray yang terkenal? Yang punya tantangan khas itu. Kadang disebut trifecta. Trifecta? Apa aja tuh? Pertama, tanjakan curam yang kayak nggak ada habisnya. Kedua, sumber air yang super langka, terutama di jalur atas. Wah, itu repot. Ketiga, ancaman babi hutan. Si Bagas. Itu di beberapa jalur mesti hati-hati. Oke. Jadi mitos tadi kayak ngasih warning ya soal tantangan nyata ini. Masuk akal banget sih ngingat medannya yang berat. Nah, ngomongin tantangan fisik nih. Dari catatan yang ada, mendaki Cikuray emang butuh persiapan serius ya. Serius banget. Misalnya jalur pemancar. Ini kan rute klasik ya paling populer. Tapi ampun deh, panjangnya 8-9 jam. Dan itu isinya? Nanjak melulu. Kata orang tanpa bonus. Hampir nggak ada bagian datar buat napas. Plus air susah di atas. Aduh. Betul, jalur itu benar-benar ujian fisik dan mental sih. Tapi ada alternatif yang sekarang juga populer banget, jalur Tapak Keurot. Ah iya, Tapak Georot. Itu gimana? Ini lebih baru, waktunya katanya lebih singkat, sekitar 5-6 jam lah. Aksesnya juga lebih gampang katanya. Keunggulannya apa dibanding pemancar? Klaimnya sih bebas bagas. Terus, yang paling penting, sumber airnya melimpah. Ada area kemah juga yang enak di pos 3. Wah, beda jauh ya sama pemancar soal air. Iya, mereka juga punya sistem bagus tuh soal sampah. Mesti titip KTP, jadi ada jaminan sampah dibawa turun lagi. Bagus itu. Selain dua itu, ada jalur lain nggak?
Ada sih, tapi mungkin kurang umum. Kayak Bayongbong, katanya paling pendek tapi curam banget dan terkenal rawan bagas. Ada juga Cikajang, tapi itu disebut ilegal dan curam parah. Oke, jadi pilihannya ada beberapa ya, tergantung preferensi dan kesiapan. Nah, setelah semua perjuangan itu, naik lewat jalur manapun, hadiah di puncaknya ini katanya luar biasa ya. Juara sih pemandangannya. Pemandangan 360 derajat, terus lautan awan pas sunrise, magis banget pasti. Dan ini yang paling unik dari catatan kita. Ada warung. Iya, itu fenomenal. Warung jual gorengan hangat sama minuman panas. Di ketinggian 2.821 mdpl. Kebayang nggak sih, abis capek luar biasa, nemu gorengan hangat di puncak. Itu pasti rasanya mewah banget ya. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih ya, Gunung Cikura ini emang punya banyak dimensi ya. Multidimensi, ya. Ada tantangan alam yang jelas, nyata, bisa diukur, berat. Terus, Ada kedalaman sejarahnya, sebagai pusat peradaban Sunda kuno yang ternyata penting. dan lapisan spiritualitasnya juga kuat ya, lewat mitos-mitos tadi. Betul. Yang ternyata punya fungsi praktis juga, sebagai panduan etika dan keselamatan. Jadi, mendekati Cikuray itu bukan cuma soal adu kuat fisik aja. Tapi juga perlu kesadaran ya akan semua lapisan makna ini. Persis. Nah intinya nih, satu pesan kunci yang kayaknya terus muncul dari semua sumber ini adalah soal rasa hormat ya. Tepat sekali. Hormat. Hormat pada alamnya. Ya jelas, prinsip leave no trace, jangan buang sampah sembarangan. Penting banget itu. Hormat juga pada sejarahnya. Hargai situs-situs peninggalan, jangan dirusak. Dan hormat juga pada aturan tak tertulis gunung itu tadi. Jaga sikap, jaga niat selama kita ada di sana. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal menarik yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Gimana ya pemanfaatan Cikuray di zaman modern ini? Kan sekarang jadi tujuan pendakian super populer. Ada menara pemancar TV juga di atas. Iya, betul. Nah, gimana itu bersanding atau mungkin berbenturan ya dengan status sakralnya di masa lalu sebagai Gunung Larang Sri Manganti? Pertanyaan bagus. Apakah ini sebuah konflik? Atau ini cuma babak baru aja dalam kisah panjang gunung ini? Nah, itu dia. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya setelah deep dive kita hari ini.